Kita simak bersama penyampaian materi dari Ustaz kita, Bapak Ustaz Dr. Haji Ridwan Jamil PDI. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu, para santriwan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada pagi ini kita hadir kembali dalam pengajian subuh. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan bersusah payah menyampaikan risalah Islam sehingga sampailah kepada kita hari ini, ya, kita memeluk Islam dengan iman. Wa kafa biha minan ni'mah. Dengan iman itu sudah cukup nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, sampailah kita pada masalah uzur dalam sholat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. I'dharus sholat, uzur-uzur dalam sholat. Nah, sebagai manusia kita ini mahallul khata' wan nisyan, tempatnya khilaf dan salah. Sebagai manusia, tidak ada manusia yang tidak ada salah. Semua manusia pasti sedikit banyak yang melakukan kesalahan. Yang bersih itu cuma Nabi, karena Nabi itu maksum, terhindar, terpelihara dari dosa. Kalau manusia biasa, pastilah sedikit banyak punya salah. Mahallul khata' wan nisyan, dan juga mempunyai sifat lupa. Nah, maka para ulama-ulama kita yang konsentrasi dengan fikih, maka mereka sudah mewanti-wanti, andai kata dalam hidup kita ini, ya, dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala lupa, bagaimana solusinya? Ya, sebab yang namanya sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. 5 waktu itu sudah tidak boleh lagi ditawar. Nah, kita ini kadang-kadang dalam kehidupan karena sibuk sana sini, tinggallah itu. Nah, maka ulama kita menyebutkan a'zar. Ya, ini uzur-uzur sholat. Di a'zarus sholati arba'atun. Uzur-uzur sholat itu ya ada 4 macam. Di dalam kitab kita ini, kitab Taqriratus Sadidah, Syekh Hasan Muhammad bin Ahmad bin Al-Kab, ya, menyebutkan uzur syar'i dalam kitab ini ada 4. Kalau dalam kitab yang sering dipelajari oleh anak-anak kita santriwan itu menyebutkan
A'zarus Sholati ini kitab Safinatun Najah. A'zarus Sholati isnani, dia bilang uzur sholat ada dua. Nah, ini untuk kalangan anak-anak nih, santriwan nih. Uzur sholat itu ada dua, an-naumu wan nisyanu. Pertama ketiduran, yang kedua lupa. Gitu. Jadi cukup dua itu ya. Kalau untuk kalangan-kalangan anak-anak remaja kan, ketiduran lupa, ini pelajaran mereka itu kan. Nah kalau kita naikkan pelajaran kita ya, dia bilang arba'atun, ada 4. Apalagi tambahannya, yang pertama an-naum, tadi tidur ya, ketiduran, wan nisyan, lupa. Yang kedua al-jam'u ya, yaitu mengumpulkan sholat itu. Nanti kita jelaskan. Sudah itu yang keempat ya, ikrahu, paksaan. Tidur, lupa, mengumpulkan sholat atau menjamak sholat, itu juga termasuk uzur ya, karena itu. Kemudian ikrah, paksaan. Nah, 4 macam. Kemudian wa makna i'zaris sholati, makna dari uzur-uzur sholat itu apa maknanya? Annahu la ya'samu man akhkhara sholata an waqtiha bi ayyi uzrin min hadhil a'zar. Bahwa makna daripada uzur sholat itu adalah la ya'sam, tidak berdosa. Berarti uzur itu kalau orang uzur melakukannya tidak berdosa. Man akhkhara sholata, bagi orang yang mengakhirkan sholatnya. Jadi kalau normal tidak boleh mengakhirkan sholat atau sholat di luar waktu, mengulur-ulur waktu, tak boleh. Nah, diutamakan ya sholat di awal waktu. Tapi ada dispensasi. Nah, itu dispensasi inilah yang kita bahas nih kan. Uzur, rukhsah. Jadi la ya'samu man akhkhara sholata an waqtiha, tidak berdosa orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Bi ayyi uzrin, itu dikarenakan disebabkan dia ada uzur syar'i, min hadhil a'zar, dari ini uzur ini. Kama qala sahibus Safwatuz Zubat, sebagaimana yang disebutkan di dalam Az-Zubat. Nah, pertama an-naum, an-naum, tidur tadi itu. Yakunu uzran idza nama qabla dukhulil waqti, di mana tidur yang ada uzur dikatakan uzur dan tidak berdosa ialah tidur yang dilakukan sebelum datang waktu sholat. Nah, tidur yang dilakukan sebelum sholat. Misalnya kita biasa sholat asar, ya kan? Balik dari kebun, balik dari kerja, sudah sholat zuhur tidur, nah gitu kan. Jadi sebelum asar tidurnya tuh, sehingga lewatlah waktu asar itu tadi karena tidur, tak ada yang bangunkan. Nah, itulah namanya uzur syar'i, ketiduran. Jadi sengaja tidur dengan ketiduran lain. Nah, orang lasan, awak masih go tidur, kedengaranlah, nah gitu. Itu sengaja tuh kan.
Ini tidak sengaja tidur dari jam katakanlah jam 2, mulai orang asar jam setengah 4, dia bangun jam 4, gitu. Tidak apa-apa, ada uzur namanya. Ya, ada uzur. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru uzran. Adapun idza nama apabila seseorang itu tidur setelah masuk waktu, tidur setelah masuk waktu sudah zuhur malah tidur dia. Nah, aturannya sebelum tidur tuh sholatlah dulu, tidak kagelah sembahyang, waktu masih panjang, tidur dia sehingga lewatlah. Nah, itu fala yu'tabar uzran, itu bukan dikatakan uzur, sengaja tidur namanya itu kan. Illa, kecuali idza kana min adatihi, kecuali kalau dia memang sudah kebiasaan. Misalnya sholat isya, sholat isya kan, sholat isya itu sengaja nian, sholat isya kaget jam 2 sekalian tahajud. Itu kan sudah menjadi kebiasaan ibu tuh kan, menjadi kebiasaan dia. Al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti, dia akan melaksanakan sebelum keluar dari waktunya. Jam 2 itu belum keluar dari waktu sholat isya. Ya, itu boleh kalau sudah menjadi kebiasaan, adat kita dia, menjadi kebiasaan. Jadi walaupun orang di masjid sudah azan isya, dia sudah maghrib tuh dia nak tidur lah. Orang tua biasanya kan, orang tua sudah maghrib tuh dia nak tidur lah. Nanti jam 2 dia bangun dan langsung tahajud, langsung sholat hajat, sholat tasbih dia. Orang tua kan dekat 3 W lagi kan. Nah itu au auso siqatun, ya, atau dia wasiatkan atau dia pesankan kepada orang yang siqah, terpercaya, yuqizuhu qabla khurujil waqti, dia pesankan kepada mungkin anak, mungkin istri, dia pesankan, kakek bangunkan aku jam 2. Ngapo pak bangun jam 2 malam tuh? Nak semayang? Dah. Ngapo? Nonton bola kaki. Ya. Jadi wasiatkan. Boleh yang macam itu ya, diwasiatkan, aku nak sholat tahajud, sekalian kaget sholat isyanya jam 2. Gitu. Itu juga dikatakan tidak berdosa, mengulur-ulur waktu semacam itu ya, dan dikatakan tidur ya, tidurnya itu memang sengaja diniatkan ya, itu boleh. Kalau tadi wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru uzran, apabila orang tidur sebelum masuk waktu, itu bukan dikatakan uzur. Sebelum setelah masuk waktu ya, orang tidur setelah masuk waktu itu bukan dikatakan uzur. Kecuali yang seperti tadi ya, udah niatan untuk melaksanakan sholat tuh. Wa yusannu iqazu
man nama qabla dukhulil waqti. Jadi disunnahkan bangun bagi orang yang tidur itu sebelum masuknya waktu, disunnahkan. Jadi kalau tidur silakan, tidur. Nah, sebelum masuk waktu, itu sunnah kita bangun. Itu di satu sisi sunnah. Ya, wa yajibu iqazu. Ya. Dan wajib bangun. Wajib bangun. Man nama ba'da dukhulil waqti. Yaitu wajib bangun bagi orang yang tidur dan setelah masuknya waktu. Tuh. Wajib bangun. Sunnah sebelum, wajib ketika sudah masuk waktu harus bangun. Nah itu.